Selamat sore untuk Sobat Indonesia TV. Apa kabar semuanya? Hari ini ada sesuatu yang berbeda untuk pertemuan saya dengan para senior. Saya berada di Quds Royal Hotel Surabaya. Ini kalau Anda di daerah Perak, daerah dekatnya tempat wisata Masjid Ampel ya, dekat sekali dengan sini. Kami bekerjasama dengan Quds Hotel Indonesia TV, bahkan dengan kawan-kawan yang lain juga. Kebetulan hari ini ada acara tentang kopi ya, di kopi. Saya ketemu sama senior-senior ini, dan saya dapat hadiah sebuah buku yang luar biasa. Ini ada buku namanya Tuhan Please Deh. Wah, keren sekali. Tuhan itu di Please Deh. Siapa penulisnya? Siapa yang sebenarnya berani sama Tuhan Please Deh ini siapa gitu ya? Kita katakan oleh kita. Kemudian ada Runtak dan ada juga Simponi di Ujung Senja. Tapi kali ini saya ingin membahas yang cukup ikonik ini, Tuhan Please Deh. Dan di sebelah saya sudah ada penulisnya, senior saya. Dia adalah Bang Imung Mulyanto. Selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat sore, Mas. Siap, alhamdulillah. Bang Imung, bicara soal tulis menulis ini bagi para senior sudah tahu nih. Ini Imung Mulyadi, Pak Imung Mulyanto. Kalau Mulyadi itu siapa? Dedi Mulyadi. Pemain bulu tangkis. Dedi Mulyadi. Dedi Mulyadi Gubernur Jawa Barat. Mulyadi pemain bulu tangkis asal Surabaya. Siap. Bang Imung ini kan senior. Coba sejarah apa sih bagian anak muda sekarang ini? Siapa sih Imung Mulyanto? Ceritakan. Oke. Selamat berjumpa Sobat Indonews TV. TV ya. Imung Mulyanto bukan siapa-siapa. Bukan dong. Ya. Orang hebat dong. Tidak juga. Tapi dia orang yang tidak mau mati. Oke. Dan kata para ahli literasi untuk tidak mati itu adalah dengan menulis. Dalam. Menulis itu tidak membuat orang mati. Paling tidak pemikirannya, hati nuraninya, ide-ide. Itulah sebabnya saya, Imung Mulyanto, tidak ingin mati, makanya saya terus menulis. Jadi awal saya menulis itu sebetulnya ketika saya masih SMA. Saya mengelola majalah sekolah. Apa itu namanya? Di SMA Negeri 5, majalah sekolah Surabaya. Nah, kemudian saya mulai aktif di kesenian. Saya mengikuti kursus-kursus penulisan. Saya kalau untuk penulisan film, skenario film, saya muridnya guru saya itu almarhum Gadut Kusuma. Oh iya, terkenal. Orang budayawan besar. Betul. Terus satunya lagi namanya Tangdiwat. Tangdiwat itu nama Indonesianya Agus Sumarto. Dua ini lulusan Rusia, yang satu lulusan Amerika. Jadi otak dan hati saya ini diisi satu pemimpinan Eropa, satu pemimpinan Amerika. Nah, pada awal tahun 80 karena saya sudah aktif menulis waktu itu, saya diundang oleh Pusat Teknologi Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan, Pustekom Dikbud, zaman Pak Menterinya Nugroho Notosusanto. Saya waktu itu jadi tim penulis film seri Aku Cinta Indonesia, Aci, paling muda. Dan satu-satunya dari Jawa Timur. Sangat pernah film itu dulu ya? Iya, dulu itu serial terpanjang di televisi Indonesia. Anak Gen Z belum tahu. Belum tahu pasti. Makanya kita kenal. Tapi bisa juga cari di Google. Bisa di YouTube ya? Ya, Aci. Aci. Nah, dari situ saya yang muda ini harus bergaul dengan top orang-orang top penulis-penulis yang dulu saya hafalkan namanya. Oke. Ada Arswendo Atmowiloto, Trisno Yuwono, Nugroho Notosusanto, dan berbagai macam Wahyu Suhombing. Oke, nanti kita lengkapin lagi ya. Ya. Karena ini menarik sekali. Karena kalau pemirsa Sobat Indonesia TV, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini dulu ya.
Oke Sobat Indonews.tv, masih bersama saya Bram Rayoni. Kita akan lanjutkan, saya ingin langsung ke titik pokok dialog kita hari ini. Karena curiosity saya, keinginan tahuan saya cukup besar sekali tentang tulisan Tuhan Presiden. Bang Imung ini maksudnya apa? Kok berani-beraninya Tuhan di Presiden itu loh? Apa ini? Jadi gini Mas, tadi saya cerita tentang perjalanan saya kan. Ya. Saya itu sudah nulis mungkin 100 lebih lah skenario untuk seri, termasuk untuk seri yang saya tulis. Lalu saya bekerja di Balai Produksi Media Televisi. Kemudian setelah itu saya pindah bekerja di Surabaya Pos. Kemudian saya jadi tim ahli dinas Kominfo Properti Jatim. Kemudian pegang Karet TV, dengan tahu itu. Ada ratusan mungkin karya saya, tapi belum ada satu buku pun yang saya terbitkan secara solo. Ini Anda menyindir saya ya? Saya juga begitu, karena menerbitkan buku itu rasanya sulit. Saya itu udah, karena saya tadi prinsip saya ingin tidak mau mati, karena menulis tidak pernah mati. Pertama kali saya nulis ini Mas. Jadi saya menulis Simfoni Dujung Senja novel ini. Novel ini sudah tersimpan lama di komputer saya. Lalu saya selesaikan. Lalu yang kedua, ini buku saya yang kedua. Ini sebuah kumpulan cerita pendek. Lucunya, cerpen ya? Bukan, antologi puisi, maaf. Antologi puisi. Nah, lucunya, setelah saya mengikuti antologi puisi menjadi penulis tamu di berbagai buku antologi puisi, 10 lebih, saya baru menerbitkan. Makanya saya bilang, Tuhan, please deh. Jadi butuh trigger nih ya? Butuh trigger. Ternyata. Akhirnya dapat? Ternyata. Nah, iya, artinya gini, bahwa buku-buku ini lahir semua adalah hasil kegelisahan saya. Menurut saya, setiap penulis atau pembuat karya apapun yang dibutuhkan itu adalah trigger istilahnya adalah trigger. Itu sebetulnya adalah triggernya ketok sol. Enggak juga. Jadi gini, trigger itu kalau dalam teori acting namanya itu pemancing, usikan. Jadi orang pada dasarnya dalam kondisi yang tenang, kemudian ada usikan, dari usikan melahirkan motif ini melahirkan action ini melahirkan goal buku ini. Nah, jadi seberapa besar usikan itu atau istilah Anda trigger mampu dia memasuki diri kita. Lahirlah Tuhan Presiden. Ini sebagian karya baru, sebagian karya yang saya kumpulkan dari buku-buku yang pernah saya baca. 3 buku ini terbitan penulisan Bang Imung Mulyanto. Kalau pemirsa Sobat Indonews.tv mau dapat dari mana? Di mana dapatnya? Nanti di online bisa. Online ada ya? Ada. Di toko-toko? Belum, karena ini baru. Sudah tidak musim ya? Lagian sudah nggak ada kan toko analog ya. Sekarang sudah semua di online ya? Jadi ketik di Google langsung Imung Mulyanto muncul ini? Iya. Selain sejarah-sejarah jenengan pernah di Surabaya Pos, masuk sejarahnya muncul semua nih ya? Oke, Bang Imung. Yang ingin saya ingin tekankan, 3 buku ini sebetulnya adalah agak eksperimen. Karena basic saya adalah jurnalis, maka saya mencoba memakai pendekatan jurnalistik pada ketiga buku. Jadi penulisannya beda nih kayaknya. Prosesnya seperti orang menulis karya jurnalistik, cara mengumpulkan bahannya seperti orang menulis jurnalistik. Hampir empiris ya? Iya, sebagian. Ada data-data di sini, ada data-data. Tetapi bagaimanapun juga, karena prosa adalah fiksi, tetap saja dia bukan rekonstruksi peristiwa, tetapi refleksi dari khayalan. Iya, jadi di dalamnya ada imajinasi. Jadi imajinasi itu warna biru bisa luas sekali, warna hitam bisa luas sekali. Oke, Bang Imung, nanti suatu saat saya ingin berdialog yang lebih dalam lagi karena waktu memang kita harus selesaikan, kita tidak panjang-panjang supaya nanti masyarakat atau Sobat Indonesia juga lebih panjang lagi, lebih keinginan tahuannya lagi. Siap. Kan ya nanti kapan-kapan kita dialog lagi ya. Siap. Bang Imung, terima kasih banyak. Salam literasi. Salam literasi. Jangan berhenti begini ya. Gini L. Oh L. Salam literasi. Jangan berhenti menulis karena menulis membuat kita tetap hidup dan tidak pernah. Luar biasa. Baik Sobat Indonews, dialog kita sudahi dulu. Memang kita ingin yang singkat tapi berisi. Terima kasih Bang Imung sudah diberikan hadiah 3 buku ini, nanti akan saya baca.
Ya, ini akan kita bedah juga nanti suatu saat ya. Semoga berkenan semuanya teman-teman dari para pecinta literasi. Sekali lagi selamat untuk Anda, silakan juga mencari di media online, cari saja judulnya Ronta, Simponi di Ujung Senja dan Tuhan Please Deh by Imung Mulyanta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.